Bab 13. Surat pertama untuk Salsa. Malam itu angin berhembus lembut di desa. Lampu-lampu jalan remang, suara jangkrik bersahut dari sawah. Di kamar rumahnya, Randy duduk di depan meja belajar. Kertas-kertas latihan fisika berserakan, tapi di tengah-tengahnya ada sebuah buku tulis berbeda, halamannya penuh coretan kata-kata. Tangannya bergetar pelan saat menulis. Salsa. Namamu seperti alunan lagu yang menenangkan, tapi juga menyalakan semangat. Senyummu mampu menghapus letih setelah seharian berlari. Jika aku punya kata yang cukup indah, hanya puisi yang bisa menyampaikannya. Ia berhenti, menggenggam pulpen. Wajahnya memerah hanya membayangkan Salsa membaca tulisan itu. Aku ini apaan sih, gumamnya. Tapi tangannya tetap menulis. Keesokan harinya, di sekolah, suasana kelas riuh. Ada latihan untuk lomba pramuka dan hiking. Beberapa anak sibuk menyiapkan tenda mini di lapangan. Salsa duduk di pojok kelas, membetulkan buku catatannya. Randy berjalan mendekat, menyelipkan sebuah lipatan kertas di antara halaman bukunya. Set, baca nanti aja ya, bisik Randy. Salsa terkejut. Apa ini, Ren? Pokoknya bukan soal matematika, jawab Randy sambil tersenyum. Salsa menunduk, pipinya merah. Ia merasakan degup jantungnya bertambah cepat. Namun saat Salsa membuka buku itu diam-diam di musola sekolah, selembar kertas terjatuh ke lantai. Ia buru-buru mengambil, tapi Citra keburu melihat. Surat cinta lagi? Wah, pangeran puisi sekarang ya Randy? Suara Citra melengking, membuat beberapa teman menoleh. Salsa panik, menyembunyikan kertas di balik buku. Bukan, Ci. Itu cuma catatan biasa, Citra menyeringai. Kalau cuma catatan, kenapa wajahmu merah gitu? Untung saja, bel masuk berbunyi. Salsa cepat-cepat kembali ke kelas. Di sana, ia membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisannya sederhana tapi menyentuh. Salsa, kamu mungkin gak tahu. Tapi setiap kali aku melihatmu, dunia jadi lebih ringan. Aku ingin suatu hari nanti, puisi ini kubacakan langsung padamu. Randy, air matanya menetes pelan, bercampur senyum yang tak bisa ia tahan. Di rumah malamnya, Salsa kembali membaca surat itu. Saat ia hendak menyimpan ke dalam kotak kecil tempat ia menyimpan barang-barang berharga, kalung tipis dengan liontin bulat yang selalu ia pakai tersangkut di ujung kertas. Ia membuka kalung itu sebentar, menatapnya. Kalung itu sederhana, tapi di balik logamnya ada ukiran aneh berbentuk lambang kerajaan kuno, sesuatu yang tak pernah ia pahami. Entah kenapa, aku merasa benda ini penting, bisiknya. Tanpa ia sadari, dari kejauhan seorang pria paruh baya memperhatikannya dari balik pagar rumah. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah gelang perak dengan ukiran yang sama persis dengan liontin milik Salsa. Pria itu berbisik lirih, akhirnya aku melihatmu lagi. Pewaris tunggal. Bab 14. Salsa mendapatkan beasiswa. Suasana kelas IPA 1 siang itu panas. Kipas angin berputar malas, suara kapur berdecit di papan tulis. Bu Ratna, wali kelas mereka, baru saja membagikan formulir beasiswa prestasi. Anak-anak, ini kesempatan bagus. Nilai kalian bisa jadi tiket untuk meringankan biaya sekolah, katanya tegas. Semua siswa ribut membaca formulir. Salsa diam-diam menunduk, wajahnya berbinar. Bu Ratna mendekat, menepuk bahunya lembut. Salsa, kamu salah satu murid terbaik. Kamu isi ya formulir ini. Ibu yakin kamu layak dapat beasiswa. Salsa menelan ludah, suaranya lirih.
Iya, Bu. Terima kasih. Citra yang duduk di depan langsung menoleh. Suaranya cukup keras untuk didengar sekelas. Wah, cocok banget. Salsa beasiswa. Kan kalau nggak ada beasiswa, mana bisa sekolah di sini? Tawa kecil terdengar dari Susi, Asri, dan Fani. Iya tuh, Cit. Kalau nggak ada Randy yang bantuin, mungkin dia udah berhenti sekolah, haha. Wajah Salsa memerah. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Randy di bangku belakang mengepalkan tangan, nyaris berdiri. Tapi Bu Ratna mengetuk meja. Cukup. Beasiswa itu bukan aib, malah kebanggaan. Ingat, prestasi itu lebih berharga daripada harta. Kelas mendadak hening. Namun geng Citra saling pandang, lalu cekikikan pelan. Saat istirahat di kantin, Salsa baru saja duduk ketika Citra dan gengnya menghampiri. Mana tuh surat puisi dari Randy? Jangan-jangan kamu dapat beasiswa gara-gara rayuan manis juga, ujar Citra sambil melipat tangan. Susi menimpali, pantesan nilai Salsa bagus. Belajar sama Randy tiap hari. Ada tutor, ada motor, ada surat cinta. Lengkap. Asri menutup mulut pura-pura terkejut. Weh, romantis banget. Nanti ujian nasional pun pasti lancar, ya? Fani menambahkan dengan nada manja, kapan undangan resepsinya, Salsa? Salsa menunduk, wajahnya merah padam. Kalian jangan begitu, suaranya nyaris hilang. Randy datang membawa 2 gelas es teh, langsung berdiri di depan Salsa. Kalau kalian gak punya hal baik buat diomongin, lebih baik diam. Citra mendengus. Weh, pahlawan datang. Kamu pikir kamu bisa lindungi dia terus? Randy menatapnya tenang. Selama aku bisa, iya. Beberapa siswa lain yang menonton mulai berbisik-bisik. Ada yang kagum, ada juga yang makin heboh. Salsa hanya bisa menunduk, hatinya berkecamuk antara malu, terharu, dan takut jadi bahan gosip lebih parah lagi. Setelah geng Citra pergi, Salsa menatap Randy lirih. Ren, aku malu. Semua orang ngomongin aku. Randy menaruh gelas es teh di depannya, suara lembut tapi penuh keyakinan. Biarlah mereka bicara. Yang penting, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Di dalam hati, Salsa ingin percaya. Tapi kalung dengan ukiran aneh di lehernya terasa berat, seakan mengingatkan bahwa ada rahasia besar yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti. Bab 15. Jemari mereka berpegangan sore itu halaman sekolah mulai sepi. Angin membawa bau tanah basah, sisa hujan siang tadi. Di aula kecil dekat musola, OSIS sedang rapat persiapan acara kemah pramuka gabungan. Salsa sibuk menulis daftar perlengkapan di papan tulis. Hijabnya sedikit basah keringat, tapi senyumnya tetap tenang. Sal, jangan lupa bagian kerohanian harus ada sesi renungan malam, kata Agus, ketua rohani, dengan suara mantap. Salsa mengangguk. Siap, Gus. Aku sudah siapkan ayat-ayat pilihan. Dewi menambahkan sambil menepuk bahu Salsa. Santai aja, kalau ada yang ribet nanti biar aku bantu. Elsa nyeletuk, iya, Sal. Kamu jangan kerja sendirian. Kalau capek, entar tambah pucat. Kasihan Randy, hehe, Putri langsung terkekeh. Wuih, kode keras. Salsa menepuk lengan Putri, wajahnya merah. Ih, jangan asal ngomong, tapi di hatinya, ada degup yang tak bisa ia tolak. Rapat bubar menjelang maghrib. Anak-anak OSIS berpencar, sebagian menuju musola. Salsa membereskan spidol dan kertas. Saat keluar aula, ia melihat Randy sudah menunggu di motor, helm di tangannya. Aku antar pulang, Sal, katanya singkat, nada suaranya tenang. Salsa menunduk. Kamu nggak capek?
Dari tadi kan ikut latihan basket. Randy tersenyum kecil. Kalau buat kamu, nggak ada kata capek. Salsa makin salah tingkah. Ia menatap ke arah lain, tapi ketika hendak melangkah, genangan air membuatnya tergelincir. Refleks, Randy meraih tangannya. Untuk pertama kalinya, jemari mereka saling menggenggam erat. Hening. Dunia seakan berhenti sesaat. Salsa merasakan panas menjalar dari telapak tangannya sampai ke wajah. Ren. Lepasin, nanti orang lihat. Randy justru menatap matanya, suaranya lembut, ada rayuan halus. Kalau aku lepasin, siapa yang jagain kamu? Dari kejauhan, tawa nyaring meledak. Geng Sake, sesama anggota kece, Citra, Susi, Asri, dan Fanny, baru saja lewat. Weh, lihat tuh. Salsa pegangan tangan sama Randy, teriak Citra. Susi menambahkan, fix mereka pacaran. Aduh, romantis banget di depan musola pula. Asri cekikikan. Besok pasti heboh sesekolah. Fanny pura-pura cemberut. Kasihan Rika, saingannya kalah telak, haha. Salsa buru-buru menarik tangannya, wajahnya panas. Astagfirullah, kalian ini. Jangan sembarangan ngomong. Randy berdiri tegak, menatap geng Sake dengan tatapan dingin. Kalau kalian gak suka lihat, jangan sengaja nonton. Gak ada urusan sama kalian. Suasana makin panas, tapi tiba-tiba Dewi, Elsa, dan Putri datang dari arah musola. Dewi bicara dengan tenang. Citra, Susi, Asri, Fanny. Cukup. Jangan ikut campur urusan pribadi orang. Elsa nyeletuk. Iya, udah jelas kalian iri aja. Putri terkikik. Kalau mau pegangan tangan, cari aja pacar masing-masing. Geng Sake mendengus, lalu pergi sambil tetap bergosip. Salsa menunduk, berbisik pada Randy. Aku malu, Ren. Semua orang bakal ngomongin kita. Randy menunduk sedikit, suaranya penuh keyakinan. Biarlah dunia ribut. Yang penting aku tahu, mulai hari ini, aku nggak akan lepasin tangan kamu lagi. Salsa terdiam, pipinya memerah. Tapi dalam hatinya ada rasa hangat yang tak bisa ia sembunyikan. Dan di bawah langit senja yang mulai gelap, untuk pertama kalinya mereka bergandengan tangan, bukan karena terpaksa, tapi karena hati yang sudah saling memilih. Bab 16. Hiking ke Gunung Galunggung dan Curug Ciparai. Pagi itu langit Tasik agak berkabut. Dua bus sekolah berhenti di kaki Gunung Galunggung, membawa rombongan SMA Negeri Cakrawala untuk acara hiking dan kemah OSIS. Suasana riuh penuh tawa, anak-anak membawa ransel besar, gitar, bahkan panci untuk masak di tenda. Salsa berjalan di barisan depan bersama Dewi, Elsa, dan Putri. Di belakangnya, geng Sake, Citra, Susi, Asri, Fanny, melenggang sambil menggandeng pacar masing-masing. Budi, Hendra, dan Tito. Mereka tertawa keras, tak peduli sekitarnya. Salsa. Kuat nggak? Jangan sampai pingsan di jalan lo, ejek Citra dengan nada sinis. Salsa hanya tersenyum sabar. Dewi menimpali, Cit, jangan kebanyakan ngomong. Kita lagi naik gunung, jaga ucapan. Tapi Citra hanya tertawa, merangkul Budi dengan mesra. Santai aja, Dew. Alam kan buat kita senang-senang. Sore harinya, mereka sampai di area perkemahan. Tenda berdiri rapi, api unggun dinyalakan. Malam itu, Salsa memimpin doa singkat sebagai bagian kerohanian OSIS. Suaranya lembut, penuh wibawa. Semua terdiam sejenak, bahkan geng Sake pun sempat menunduk, meski akhirnya kembali cekikikan sendiri. Keesokan pagi, rombongan turun ke Curug Ciparai. Jalannya menurun curam, hampir 1 kilometer. Hutan di kanan kiri sunyi,
hanya terdengar suara burung dan gemericik air. Beberapa anak terlihat gugup. "Jangan ngomong sembarangan ya," kata Agus, ketua rohani, mengingatkan. "Di curug ini ada pantangan. Harus sopan, jangan sompral." Salsa mengangguk, menambahkan dengan suara lembut, "Kata orang tua, di sini pernah ada yang meninggal karena jatuh. Jadi hati-hati." Namun Citra langsung nyorocos. "Ala mitos doang. Masa iya ngomong sembarangan bisa kena bala?" Susi menimpali, "Iya, kita kan anak modern. Nggak usah percaya yang begitu." Tito tertawa keras, memeluk Fanny di depan teman-teman. "Yang penting pacaran tetap jalan, hahaha." Beberapa anak berbisik tak nyaman. Salsa menatap mereka cemas. Sampai di bawah, suara air terjun menggema. Curug Ciparai menjulang gagah, percikannya membuat udara sejuk. Anak-anak bersorak, sebagian memesan mie rebus dan kopi panas di warung bambu. Salsa duduk di bangku kayu, Randy di sampingnya membawa 2 mangkuk mie. Namun suasana damai itu pecah saat Citra berdiri di tepi bebatuan, teriak keras sambil menantang. "Hei, penghuni curug. Kalau memang ada, keluar dong." "Aku nggak takut." Tiba-tiba angin berhembus dingin. Daun-daun berdesir, warung-warung bergoyang. Susi mendadak jatuh terduduk, matanya melotot. Ia menjerit, suaranya berubah parau. "Kalian sombong. Kalian mengganggu kami." Anak-anak panik. Jeritan terdengar bersahut-sahutan. "Kesurupan. Susi kesurupan." Fanny menjerit histeris, memeluk Tito erat-erat. Asri lari ke arah Salsa, wajahnya pucat. Susi meronta, tubuhnya kuat tak terkendali. Suaranya berat, bukan suaranya sendiri. "Pergi dari sini. Jangan cemari tempat ini dengan kelakuan kalian." Beberapa anak menangis, ada yang jatuh terduduk. Geng Sake yang biasanya arogan, kini ketakutan. Seorang pria tua berikat kepala hitam datang tergesa, tongkat kayu di tangannya. "Dialah kuncen curug. Diam, nak. Jangan melawan," katanya tegas. Ia duduk di samping Susi, mulai melantunkan doa Sunda kuno bercampur ayat suci. Nafasnya berat, suaranya bergetar kuat. Tubuh Susi meronta hebat, lalu terdiam. Sekali lagi ia menjerit panjang, sebelum akhirnya pingsan di pelukan Hendra. Sunyi. Hanya suara air terjun yang menggema, menambah suasana mencekam. Kuncen menatap anak-anak dengan mata tajam. "Kalian masih muda. Tapi ingat, alam ini punya aturan. Sudah ada yang meninggal di curug ini karena sompral. Jangan ulangi. Hormati tempat ini, hormati kehidupan." Semua menunduk. Bahkan geng Sake pun menangis pelan. Citra terisak, memeluk Budi, wajahnya pucat. Randy berdiri di samping Salsa, menggenggam tangannya erat. "Sal, kamu nggak apa-apa?" Salsa mengangguk, meski wajahnya masih pucat. "Aku takut, Ren. Tapi aku yakin. Ini peringatan buat kita semua." Randy menatap api unggun yang padam di kejauhan, suaranya lirih tapi mantap. "Aku janji, aku akan jaga kamu. Apapun yang terjadi." Malam itu, setelah kejadian tragis di Curug Ciparai, suasana rombongan berubah. Tak ada lagi tawa berlebihan. Hanya sunyi, khawatir, dan doa yang terus terucap. Bersambung.